Pertama, sebagus apa itu dokternya, kalau dia beneran dokter, pasti dia akan meminta lo untuk skin check dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini gue pengen menunaikan janji gue yang kemarin. Kalau misalkan gue mau cerita mengenai produk-produk apa yang pernah gue pakai sepanjang masa gue breakout di masa-masa sekolah itu. Dan kali ini gue mau cerita, jadi pada saat gue masa-masanya masih SMA dan masa masih SMA ke kuliah ya. Karena di situ banyak banget skincare yang gue pakai. So ikutin terus video ini. Jangan lupa subscribe. Alright, jadi cerita dulu deh mulai yang pertama. Yang pertama itu adalah masa-masa SMA, dimana pada masa SMA itu gue ke dokter. Gue menggunakan jasa dokter waktu itu di rumah sakit dan menggunakan klinik SPKK ya kalau nggak salah, bukan poli ya, bagian klinik SPKK lah pokoknya. Itu dokternya cantik banget, gue inget banget nama dokternya tapi gue nggak mau sebut namanya siapa. Gue tidak menjudge dokter itu jelek, tapi bukan maksudnya kualitasnya jelek, tapi memang sepertinya gue kurang cocok karena di situ gue masih sangat muda, masih SMA, dan gue pikir kulit gue itu sangat-sangat tidak cocok untuk itu gitu. Walaupun gue menggunakan itu hampir 6 bulan gitu. Apa yang terjadi sama gue? Yang pertama adalah treatmentnya sangat-sangat ribet. Ribet karena gue dapat krim pagi, kemudian gue dapat juga krim malam, dan krim malamnya itu ada 2 buah. Yang satu harus taruh kulkas, yang satu enggak. Dipakainya selang-seling. Satu yang ini, besok yang di dalam kulkas. Kayak gitu terus. Itu untuk seorang gue yang sangat selebor anaknya dan masa SMA gue yang sangat tidak bahagia itu ya, males aja gitu gue pakai itu. Akhirnya gue putuskan untuk berhenti. Alasan lainnya juga karena pada masa itu ekonomi sedang tidak stabil ya, ekonomi keluarga gue maksudnya. Terus tidak bisa di apa namanya reimburse. Ya udah akhirnya ya udahlah, toh cuma buat muka doang gitu. Lama-lama gue juga rendah hati dalam artian lagi-lagi gue berpikir toh gue jerawatan aja temen gue banyak gitu, kenapa gue harus memaksakan diri gitu. Akhirnya gue berhenti, tapi gue tetap menggunakan yang kemarin gue ceritain. Gue menggunakan beberapa produk yang udah pakai acne series, yang artinya udah khusus untuk acne series kayak gitu. Kemudian ini kalau ada suara berisik mohon maaf ya, lagi ada bangunan di bawah. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk ke produk yang pertama. Jadi di produk pertama ini adalah waktu masa SMA, gue mendapatkan suatu masukan dari temen gue, yaitu menggunakan krim HN. Gambarnya kayak gini. Nah, itu adalah krim HN, dan gue tahu banget, pasti teman-teman juga pada kenal krim ini. Setelah gue cari-cari di internet, gini ya, ini gue dapatkan dari halosehat.com. Dia mengatakan apa itu krim HN. Krim HN adalah serangkaian perawatan kulit yang terdiri dari krim siang dan malam, Cimuka, dan katanya di sini dia menceritakan bahwa banyak banget review-review positif yang ditunjukkan untuk krim HN ini. Terus dikatakan bahwa krim HN ini digunakan untuk diracik oleh dokter. But we don't know siapa dokternya di sini. Apakah HN namanya HN? Kalau nggak salah pernah disebutin namanya HN tuh kepanjangannya apa, gue pernah tahu tapi gue lupa. Klaimnya dari HN Cream ini adalah dia mampu memutihkan dan mencerahkan, dan memang itu benar. Gue yang pakai sendiri, gue yang merasakan sendiri, dan itu benar gitu. Bahkan masalah jerawat gue itu tuntas gitu. Tuntas dalam artian banyak banget muncul jerawat baru. Sebenarnya muncul jerawat barunya tapi nggak sebanyak selama kalau gue nggak pakai krim HN ini gitu. Gue nggak bohong, krim HN ini bener-bener lumayan ngaruh buat gue gitu ya, beneran nggak bohong gue. Terus tapi di sini ada hal negatifnya di website ini. Dia mengatakan bahwa krim HN ini ketika dicek di BPOM itu tidak ada, dan sekarang ini banyak banget yang menjudge jelek HN Cream itu karena memang harganya terjangkau, sangat murah. Faktanya krim ini belum mendapatkan izin edar dari BPOM, dan Anda juga bisa mengeceknya sendiri di laman BPOM. Kemudian ini nih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan atau membeli sebuah skincare. Yang pertama adalah cek dulu bahannya. Bahan-bahan yang harus dihindarkan untuk penggunaan skincare, yang pertama adalah adanya merkuri. Semua orang juga pasti tahu
tidak boleh adanya merkuri di sini. Dan sekarang juga gue udah mulai tahu bahwa banyak banget lab-lab, bukan lab ya, maksudnya lab-lab swasta yang bisa kalian gunakan untuk misalkan kalian ada rezeki lebih ya, kalian bisa gunakan misalkan nih, kalian punya skincare nih, terus kalian nggak tahu nih skincare-nya bagus atau enggak, kalian bisa datengin ke salah satu lab swasta itu, kalian bisa minta tolong untuk dicek apakah ada hidroquinone-nya, ada steroidnya, atau ada merkurinya. Itu adalah 3 bahan yang tidak boleh sama sekali ada di skincare. Masalahnya kenapa? Karena kalau merkuri itu zat yang sangat beracun dan dia juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi hati dan ginjal dan segala macamnya. Oke, kemudian steroid. Iya, biasanya steroid ini diklaim sama orang-orang mampu memutihkan juga gitu ya. Jadi tapi kalau dengan dosis yang sangat tinggi justru steroid itu akan menimbulkan banyak stretch mark gitu. Bahkan ya kalau misalkan kalian pakainya di kaki, itu bisa memunculkan stretch mark di kaki. Lu bayangin ya, lu punya stretch mark di kaki. Bahkan stretch mark itu biasanya ada di perut ibu-ibu biasanya. Ini ada di kaki. Lu bayangin nih, contohnya kayak gini nih. Buruk banget kan? Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga ada hidroquinone. Hidroquinone itu adalah agen pemutih kulit yang prinsip kerjanya dia itu menghambat produksi melanin. Melanin itu apa? Melanin itu adalah pigmen untuk memberikan warna pada kulit. Memang hidroquinone ini cukup efektif untuk mengatasi berbagai masalah kulit, termasuk mencerahkan noda, bintik hitam, stretch mark, hingga perubahan warna kulit. Biasanya untuk flek-flek atau noda hitam itu menggunakan hidroquinone biasanya gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau misalkan hidroquinone itu digunakan secara sembarangan. Jadi kalau misalkan terlalu banyak hidroquinone dalam krim yang abal-abal, itu akan menyebabkan kanker kulit dan berbagai penyakit lainnya. Karena kalau kita gini ya, tidak selama ketika kita menggunakan kesalahan dalam bagian kulit tubuh kita, itu biasanya akan masalahnya yang baru atau dampaknya itu tidak hanya untuk kulit tapi bisa untuk organ-organ lainnya gitu ya. Itu yang biasanya terjadi. Nah, gimana caranya untuk kita bisa mengecek skincare itu baik atau tidak? Kalian cek di izin edarnya. Kalian cek apakah dia punya nomor BPOM. Nah, kalau kalian udah dapat nomor BPOM-nya, baru kalian cek di sini, cek bpom.pom.go.id. Nah, kalian bisa cek di situ, kalian masukin nomor BPOM-nya, kalian cek apakah benar atau enggak. Karena ada beberapa produk yang songong nih ya, dia menggunakan nomor BPOM produk lain untuk produknya dia. By the way, setelah dilihat-lihat ternyata ada loh website hettinugrahati.com dan dia menuliskan kode registrasi di BPOM-nya. Setelah gue cek, nah ternyata sekarang krim HN sudah ada di BPOM, jadi aman. Gitu. Kenapa sih seberbahaya itu? Ya karena tadi kalau misalkan nih steroid, hidroquinone sama merkuri itu mereka memang efektif sekali untuk kulit jadi putih. Pokoknya yang penting itu mencerahkan ya. Tapi juga efektif untuk mengambil nyawa kalian gitu. Kalian mau? Enggak kan? Jadi ya mending kita cari aman aja lah. Itu yang pertama, yaitu masa SMA gue pernah pakai HN cream tapi memang tidak lama. Masa kuliah. Di masa kuliah itu gue pernah pakai Agnes. Oh ya, selama SMA kemarin itu, jadi ketika HN cream udah copot, gue sekarang pakai Agnes. Agnes tuh yang ini. Agnes itu kenapa gue pilih Agnes? Yang pertama karena gue masih SMA, gue masih tidak punya uang terlalu banyak. Ya sekarang juga nggak banyak, tapi dulu uang gue tuh bener-bener yang cuma dikasih buat jajan doang gitu. Jadi masa SMA, dulu kan SMA zaman dulu itu dari jajan ya, jajan makanan gitu loh, bukan yang beli skincare. Tadi masa gue dengan generasi pada masa itu, gue udah beli skincare gitu kan, kayak sayang aja duit gue nggak jajan-jajan jadinya. Nah biasanya gue beli Agnes. Produk yang sering banget gue pakai adalah facial washnya. Kemudian bahkan sampai bedaknya itu bahkan gue pakai bedak, ada 2 jenis bedak, dia ada compact powder dan ada yang cair, bedak cair. Nah gue sering pakai yang bedak cair karena itu enak banget, rasanya itu mint gitu, enak deh pokoknya. Terus ada juga gue pakai gelnya. Ya itu gelnya itu efektif buat jerawat-jerawat yang segede biji jagung ya. Terus ada juga dia punya produk ya, jadi gini, kalau kalian adalah seorang acne fighter, pasti kalian bisa meramalkan di mana titik jerawat yang akan muncul. Dan ini tidak akan mungkin diketahui orang-orang yang mukanya mulus ya. Hanya orang-orang yang tertentu saja seperti saya yang tahu. Jadi kadang ada beberapa titik yang merasa kayaknya gue bakal jerawatan daerah sini nih gitu. Nah, Agnes itu ada produk, sorry gue lupa namanya apa, kalau nggak salah Agnes Spot. Itu bisa jadi bentuknya roll on gitu. Itu buat ditaruh di bagian yang kemungkinan bakal ada jerawat gitu. Nanti gue tunjukin produknya ini.
warnanya kuning dan bentuknya roll on. Terus dia juga ada produk untuk menghilangkan noda bekas jerawat dan bentuknya seperti gel juga. Jadi kalau tadi yang pertama pakai acne gel itu untuk jerawat yang aktif, kemudian kalau jerawat yang udah kempes kan bekas jerawat tuh biasanya yang paling bandel. Nah, ada lagi nih produk untuk menghilangkan noda jerawat itu juga ada. Oke, masuk ke masa kuliah. Di masa kuliah gue masih juga menggunakan Agnes, tapi karena waktu itu udah lumayan punya duit, sombong nih gue, tapi cuma dikit duitnya. Gue mulai menggunakan produk-produk lain. Salah satunya adalah Botanical. Tapi dulu Botanical juga gue cuma make day cream sama night cream. Ini dia. Cuma itu doang. Tidak memberikan efek apa-apa ke gue, memutihkan juga enggak, dan menghilangkan jerawat juga enggak, karena mungkin memang pada masa itu gue mulai bisa menjaga diri gitu. Dan pada masa itu gue menggunakan Botanical itu hanya untuk day cream dan night cream. Jadi kalau facial washnya, terus kalaupun ada jerawat gue tuh pakai Agnes gitu. Agnes bener-bener menemani hidup gue banget dah, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi untuk Botanical gue tidak mempunyai banyak kenangan ya. Tapi kalau misalkan kita cek di Bepom, Botanical sudah memiliki ini ya, sudah memiliki nomor Bepom. Alright, sekarang kita lanjutin ke yang selanjutnya setelah pakai Botanical. Nah, karena gue tuh waktu itu pada masa itu gue sudah mulai sadar bahwa cantik itu bukan putih, tapi cantik itu adalah sehat. Jadi pada saat itu gue mulai, karena wajah gue sudah mulai lumayan rapih ya, maksudnya karena ini masa kuliah ya, udah mulai jerawat ada di mana-mana, selalu ada jerawat, gue selalu ditemani oleh jerawat-jerawat lucu itu. Nah, tapi sudah tidak terlalu banyak seperti pada zaman SMA. Akhirnya gue menggunakan SAS Clinic. Kalau ada yang pernah dengar SAS Clinic, dan itu gue kenalnya di Instagram. Dan gue sama sekali tidak mengecek juga Bepomnya ada atau enggak. Barusan gue cek juga, kalau gue search Bepom SAS Clinic, karena gue perlu tahu dulu nih nomor Bepomnya berapa, baru gue masukin ke tadi yang www.bepom.pom.go.id gitu. Tapi gue cari di Google sih nggak ada ya. Ya jangan-jangan nih kan. Tapi gue juga takut kalau misalnya ternyata yang gue share ini salah. Gue takut memang sebenarnya SAS Clinic itu sudah ada Bepomnya, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini gue mencari di Google itu tidak ada. Nah, kemudian apa yang gue rasakan menggunakan SAS Clinic? Yang pertama menggunakan SAS Clinic adalah gue putih. Gue putih, dan beberapa orang yang dekat sama gue pasti akan bilang, lu cakapan Danoi gitu. Lu kayaknya muka lu bersihan dah gitu. Kayak gitu pasti. Tapi sekalinya muncul jerawat pada masa itu ya, ketika gue masih pakai itu, sekalinya gue pakai muncul jerawat, itu gede banget dan lama banget sembuhnya. Lu tau nggak, semakin besar jerawat itu, dia tuh makin lama sembuh, dan bekasnya itu yang makin bandel. Ya, jadi beberapa spot, kalau kalian bisa lihat di sini, di kamera pun gue tahu masih kelihatan banget bekas-bekas jerawat. Itu juga salah satunya adalah karena setelah gue menggunakan SAS Clinic itu, dia baru muncul ketika muka gue udah bersih, tapi ada satu jerawat, itu tuh parah banget gitu. Muka gue bersih, tapi ada satu jerawat dan gede banget, itu lebih nggak enak. Yang nggak enak sih, selama ada jerawat emang nggak enak rasanya. Kayak gitu. Itu SAS Clinic. Nah, di SAS Clinic gue juga pernah dapat masker. Gue nggak tahu apakah Instagramnya dia masih ada. Kalau misalkan masih ada, mungkin gue bakal munculin di sini. Oke, di situ kayak gitu. Jadi gue dapat masker charcoal. Pada masa itu masker charcoal itu belum booming, tapi gue udah pakai. Dan yang jadi kalau dipakein, dikasih air gitu dikit, kita pakein ke muka, lama-lama dia akan berubah jadi warna abu-abu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu tuh maskernya. Itu enak sih, lumayan. Ya, mengencangkan kulit lah ya. Gue suka itu. Next, kita lanjut. Gue gak mau lama-lama di video ini.